Bab 343. Siapa yang membunuh adikku? Xiao Lingqi juga bertanya dengan cemas. Meskipun dia belum mengalami apa yang terjadi saat itu, dia merasakan penderitaan Xiao Lai selama bertahun-tahun, dan dia juga berharap untuk menemukan pembunuhnya. Yun Ce merenung sejenak dan berkata, "Kakek, aku tahu bahwa menemukan pembunuhnya telah menjadi keinginan terbesarmu selama bertahun-tahun. Namun, kekuatan yang membunuh Paman Xiao saat itu jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kamu harus siap secara mental." Setelah mendengar ini, jantung Ling Jie berdetak kencang, dan dia dengan cepat berjalan mendekat dan menyeret Fen Juecheng ke atas, berkata, "Aku akan memberi makan burung zefirku, telepon saja aku ketika kamu bisa pergi." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menyeret Fen Juecheng menjauh dan menekan pendengarannya. Dada Xiao Lai naik dan turun dengan berat. Setelah beberapa saat, dia sedikit tenang dan berkata, "Katakan padaku, selama 10 tahun terakhir, aku bermimpi mengetahui siapa yang membunuh putraku, tidak peduli siapa itu." Yun Ce mengangguk sedikit dan berbisik, "Kakek, pernahkah kamu mendengar tentang 4 tanah suci?" Petik 2. 4 tanah suci. Tempat apa itu? Xiao Lingqi tampak bingung. Xiao Lai sedikit terkejut, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengetahui nama 4 tanah suci, dan dia mengetahui nama 4 tanah suci dari putranya Xiao Ying. Dia tahu bahwa mereka adalah 4 kekuatan paling kuat di seluruh benua Tianshuan. Mereka adalah makhluk transenden yang mengawasi seluruh benua Tianshuan dan seperti hakim. Mereka jauh lebih kuat daripada 4 sekte besar. Mereka adalah orang yang belum mereka miliki, bahkan pernah mendengarnya. Ini adalah mitos puncak yang langka dan tidak dapat disentuh seumur hidup. Dia berseru kaget, "Mungkinkah orang yang membunuh anakku adalah... Aku tidak tahu siapa yang membunuh Paman Xiao. Aku hanya tahu bahwa dia berasal dari salah satu dari 4 tanah suci. Domain pedang surgawi yang perkasa," kata Yun Ce dengan suara berat. Seluruh tubuh Xiao Lai menegang, mata dan tangannya gemetar hebat karena kegembiraan dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Dan Xiao Lingqi menggumamkan nama, "Wilayah pedang surgawi yang perkasa," dengan suara rendah, masih terlihat bingung. Dia belum pernah mendengar nama 4 tanah suci, dan tidak tahu betapa menakutkannya konsep wilayah pedang surgawi yang perkasa. Pemilik Villa Tianjian, yang sekuat Villa Tianjian, pada dasarnya bahkan tidak biasa-biasa saja di domain pedang Tianjian yang perkasa. Xiao Lai telah memikirkan balas dendam berkali-kali. Dia diam-diam bersumpah bahwa tidak peduli siapa pembunuhnya, pada hari dia ditemukan, dia akan membayarnya dengan tangannya sendiri. Namun, nama wilayah pedang surgawi yang perkasa, seperti gunung tanpa puncak, menekan hatinya, membuatnya merasakan keputusasaan yang mendalam, dan api balas dendam hampir sepenuhnya padam dalam sekejap, padam. Di antara 7 kerajaan Tianshuan, Kekaisaran Angin Biru memiliki wilayah terkecil dan kekuatan terendah. Setiap tahun, ia melakukan pengorbanan terselubung kepada kerajaan Phoenix Suci. Adapun 4 tanah suci, mereka ada di luar 7 kerajaan Tianshuan, bahkan Kekaisaran Phoenix Ilahi yang kuat tidak akan pernah berani memprovokasi 4 tanah suci. Di depan 4 tanah suci, semua makhluk hidup serendah semut. Bagaimana dia bisa membalas dendam? Apa yang harus dibayar kembali? Reaksi Xiao Lai membuat Yun Ce tahu apa yang dipikirkannya. Dia berdiri di depan Xiao Lai dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakek, meskipun musuh ini jauh lebih kuat dari yang kita duga, bukan berarti kita tidak bisa membalas dendam, kita juga tidak bisa menyerah untuk membalas dendam. Meskipun, aku milikku saat ini kekuatanku jauh dari memenuhi syarat untuk pergi ke wilayah pedang surgawi yang perkasa untuk menagih hutang, tapi tolong percayalah padaku, kakek, suatu hari nanti, aku akan membunuh wilayah pedang surgawi yang perkasa untuk menagih hutang darah ini. Karena, ini bukan hanya kakek, itu adalah hutang Paman Xiao, juga kakek kandungku, orang tua kandungku, dan diriku sendiri. Dalam kehidupan ini, selama aku masih hidup, aku akan membayar setiap sen dari wilayah pedang surgawi yang perkasa." Kakek kandung, Xiao Lai tertegun. Yun Ce mengangguk ringan, "Tahun lalu, saya menemukan kakek kandung saya dalam sebuah kecelakaan besar. Dia terluka parah oleh orang-orang dari daerah pedang Tianjian yang perkasa dan disegel di tempat gelap selama 100 tahun penuh. Jika tidak karena kombinasi keadaan yang aneh, salah, saya mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya dalam hidup ini. Dari kakek kandung saya mengetahui beberapa hal tentang tahun itu,
identitas orang tua kandung saya, dan pembunuh yang membunuh Paman Xiao. Lalu, apakah kakekmu baik-baik saja sekarang? Petik 2, petik 2. Yun Ce menutup matanya, berbalik sedikit dan melihat ke jarak yang kosong, dia mati. Agar aku bisa melarikan diri, dia memotong hatinya. Sebelum dia meninggal, dia memintaku untuk menyampaikan rasa terima kasihnya padamu. Dia mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling bersyukur dan malu dalam hidupnya. Ekspresi Xiao Lai kosong dan dia tidak melakukannya, berbicara untuk waktu yang lama. Pada hari kakek kandungku meninggal, aku bersumpah bahwa aku akan mengambil kembali hutang darah ini dari wilayah pedang perkasa Tian Niti, apapun yang terjadi. Ketika hari itu tiba, aku masuk ke wilayah pedang perkasa Tian Niti dan menemukan orang yang telah kuobati. Paman Xiao sebelumnya, aku akan membawa orang yang melakukan ini hidup-hidup kepada kakek, dan kakek akan menanganinya secara pribadi. Kata Yun Ce tegas. Mata Xiao Lai bergetar lagi, setelah sekian lama, dia mengangguk perlahan dan berkata seolah sedang melamun, Oke. Xiao Lai biasanya orang yang cukup tenang, dan Yun Ce jarang melihat emosinya. Saat Anda kehilangan kendali, saat ini, Xiao Lai jelas-jelas berada dalam kebingungan, dia ingin sekali mengetahui pembunuhnya, tetapi kebenarannya sangat kejam baginya. Dari tubuh Xiao Lai, Yun Ce bahkan tiba-tiba merasakan keinginan untuk mati. Yang mendukung Xiao Lai selama bertahun-tahun bukan hanya Xiao Lingqi dan Yun Ce, tapi juga obsesi untuk mencari musuh dan membalas dendam. Namun ketika balas dendam menjadi sebuah kemewahan, keterkejutan, ketidakberdayaan, rasa bersalah pada putra dan istrinya, semua membuat hatinya redup. Meskipun Yun Ce dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk membalas dendam ini, tapi itu adalah domain pedang surgawi yang perkasa, puncak dari benua Tianxuan. Dia tidak akan berpikir bahwa Yun Ce benar-benar mampu membalas dendam dari makhluk sebesar itu, apalagi Yun Ce. Sebagai seorang akibatnya, Ce mengambil risiko dan bahkan kehilangan nyawanya. Melihat penampilan Xiao Lai, Yun Ce menghela nafas dalam hati dan berkata, setelah aku bertemu kakek kandungku, aku belajar sesuatu. Saat itu, orang tua kandungku tidak dibunuh oleh surga setelah mereka meninggalkan kota Liuyun. Orang-orang dari wilayah pedang perkasa menyusul, tetapi akhirnya melarikan diri dengan selamat kembali ke kampung halaman mereka. Kakek, tahukah kamu apa artinya ini? Setidaknya ini dapat memastikan bahwa anak-anak yang mengikuti orang tua kandungku pergi. Anak Paman Xiao, anak kandungmu cucuku tidak melakukan pembunuhan, tapi berakhir di tempat yang benar-benar aman bersama orang tua kandungku. Kata-kata Yun Ce seperti guntur di telinga Xiao Lai. Matanya tiba-tiba melebar, dan mata abu-abunya yang semula mematikan tiba-tiba meledak dengan energi yang sangat kuat. Dia meraih bahu Yun Ce dengan kedua tangan, dengan penuh semangat seluruh tubuhnya bergetar, apa yang kamu katakan adalah benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Itu benar sekali. Yun Ce meraih lengan Xiao Lai dengan punggung tangannya, menatap langsung ke matanya dan berkata, orang tua kandungku melarikan diri pada saat mereka tiba di kota Liuyun, seluruh tubuh mereka penuh dengan luka dan bahan bakar mereka habis. Jika mereka ditangkap oleh orang-orang dari daerah pedang surgawi yang perkasa, mereka pasti akan dibunuh. Namun mereka akhirnya melarikan diri dengan selamat kembali ke kampung halaman mereka, yang membuktikan bahwa mereka tidak bertemu ada musuh lagi, jadi, anak dalam pelukan mereka harus aman dan sehat. Dia kira-kira seumuran denganku, dan sekarang dia sama denganku, 19 tahun garis keturunan kakek, garis keturunan Paman Xiao, tidak pernah dipotong. Xiao, tanda seru. Lai tertegun, dan dia tiba-tiba menangis. Yun Ce merendahkan suaranya dan berkata, aku menantikan untuk bertemu kembali dengan orang tua kandungku, dan dia juga harus menantikan untuk bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Jadi kakek, kamu harus kuat, cucu kandungmu masih menunggu untukmu bersatu kembali satu sama lain. Tangan Xiao Lai berangsur-angsur mengendur, wajahnya penuh air mata, tetapi cahaya di matanya menjadi lebih kuat, menggantikan semua abu-abu yang mati. Dia mengangguk dengan berat dan berkata dengan lembut, Oke, dua kata yang sama, tetapi tanpa kelesuan dan kelemahan sebelumnya, dan tanpa keinginan untuk mati sedikit pun. Yun Ce menghela nafas lega dengan tenang, memanggil Ling Jie kembali, dan membantu Xiao Lai dan Xiao Lingqi menaiki tunggangannya Sapphire Bird. Xiao Ce, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak boleh memamerkan kekuatanmu, apalagi mendapat masalah.
Xiao Lingqi berkata dengan gugup dan cemas sambil memegangi sudut bajunya dengan kedua tangannya. Jangan khawatir, Yun Ce berkata sambil tersenyum santai, aku tak terkalahkan di dunia sekarang. Aku tidak perlu menganggap serius klan surga pembakaran kecil sekarang. Aku baru saja bersatu kembali denganmu, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Biarkan dirimu mati, kalian bersenang-senang di kota kekaisaran selama beberapa hari. Ketika kalian sudah cukup bersenang-senang, aku akan berada di sini. Hei, setelah 3 tahun tidak bertemu satu sama lain, Xiao Ce sebenarnya telah belajar berbicara besar. Xiao Lingqi berkata sedikit sambil tersenyum, dia melirik Fen Juecheng yang lumpuh di tanah tidak jauh dari sana, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, Xiao Ce, jika kamu benar-benar dapat menghancurkan klan Fentian, lalu bisakah kamu melepaskannya? Seseorang di sana, Yun Ce sedikit terkejut, dan kemudian berkata, siapa orang yang dibicarakan bibi kecilku? Petik 2, aku ingat namanya, ya, itu Fen Juechen. Fen Juechen, Yun Ce alisnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan terkejut, mengapa membiarkan dia pergi? Jelas dia yang menculikmu dari kota Liu Yun ke klan surga terbakar. Tapi, dia juga mendengarkan. Itu perintah seseorang. Xiao Lingxi mengulurkan tangannya dan menunjuk Fen Juecheng. Selanjutnya, setelah tiba di klan surga terbakar, pria penuh kebencian ini ingin melakukan sesuatu padaku, tapi Fen Juecheng menghentikannya. Kalau tidak, aku mungkin, dan, setelah kamu tiba, orang yang sama ini ingin mengancammu denganku, tapi Fen Juecheng juga menghentikannya, dan menderita luka serius karenanya. Kata-kata Xiao Lingqi membuat Yun Ce terperanjat. Seluruh tubuh menjadi liar, berkeringat dingin. Dia tiba-tiba melihat ke samping ke arah Fen Juecheng, niat membunuh di dalam hatinya. Mengalir deras, dia hampir menggunakan seluruh kemauannya untuk menekan niat membunuh ini. Dia mengangguk perlahan, aku tahu, aku akan membiarkannya pergi. Hah, Xiao Lingqi menepuk dadanya dan menghela napas lega, meskipun dia terlihat menakutkan, dia sebenarnya tidak buruk sama sekali. Orang bernama Fen Juecheng ini adalah yang terburuk. Fen Juecheng, yang lumpuh di tanah, mengeluarkan erangan yang menyakitkan, seolah ingin membela atau memohon belas kasihan, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa pingsan dengan lemah. Burung Zephyr perlahan-lahan naik ke udara. Ling Jie berdiri di tanah, tetapi tidak melompat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba berkata kepada Yun Ce, Bos, apakah kamu benar-benar akan menghancurkan klan surga pembakaran ini sepenuhnya? Waktu, ya, Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya harus memberitahu semua orang dengan jelas konsekuensi dari menyakiti kerabat saya. Tidak akan ada ruang untuk itu. Sudut mulut, Ling Jie bergerak dan dia menghela nafas pelan. Setelah mengambil nafas, dia berkata, ada satu hal yang mungkin, atau perlu kukatakan padamu. Kakekku memiliki hubungan dengan Fen Yijue, penguasa tertinggi klan Fentian. Meskipun aku punya saya tidak melihat kakek saya berkali-kali sejak saya masih kecil, tetapi saya mendengar ayah saya berkata bahwa kakek saya sangat mementingkan cinta dan keadilan dalam hidupnya. Saya khawatir jika klan surga yang terbakar benar-benar mencapai titik itu, kakek dapat mengambil tindakan. Yun Ce, kakek ada di sini jam 10. Bertahun-tahun yang lalu, dia sudah berada di tahap tengah Raja Xuan, dan dia diakui oleh seluruh kekaisaran angin biru sebagai orang nomor 1 di dunia. Fen Yijue, Maha Guru klan Fentian, sangat kuat, tetapi bahkan mereka bertiga tidak bisa mengalahkan kakekku. Jika kakekku benar-benar mengambil tindakan, aku takut. Pada titik ini, Ling Jie menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menyeringai, yah, itu hanya sedikit mungkin aku terlalu memikirkannya. Selain itu, kakek sudah lama berkata bahwa dia tidak akan melakukannya, lagi peduli dengan urusan dunia. Singkatnya, Bos, Anda harus berhati-hati. Petik 2, ya, saya mengerti, terima kasih telah memberitahu saya ini. Yun Ce mengangguk. Ling Jie mengeluarkan raungan pelan dan melompat ke punggung burung Zephyr. Burung Zephyr melebarkan sayapnya dan terbang di udara. Melihat bayangan hijau yang semakin jauh di hadapannya, alis Yun Ce tenggelam dan dia berpikir keras. Kakek Ling Jie, Yun Ce pernah mendengar Chang Yue berbicara tentang Master Pedang Ling Tiani. Blue Wind adalah orang nomor 1 di dunia. Bab 344. Setelah dibakar oleh api Phoenix tadi malam,
sekte surga terbakar berada dalam keadaan berantakan, dan seluruh sekte dipenuhi dengan bau terbakar yang menyengat. Siapa sangka klan Ventian yang begitu agung dan sombong di dunia, suatu saat akan terjerumus ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan, dan semua itu hanya karena satu orang. Saya awalnya berpikir bahwa dengan kemunculan guru sekte tertinggi dan penatua tertinggi, bencana dari Yun Ce ini akan berakhir. Tak disangka, hanya dalam satu hari, sekte surga terbakar dihancurkan untuk kedua kalinya dan hancur total. Fen Yijue begadang semalaman. Dia berbakat sejak dia masih kecil dan hampir tidak pernah gagal sejak dia masih muda. Dia akhirnya menjadi salah satu orang top di Blue Wind. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun berlatih pengasingan, saya akan digoda dan dipermalukan seperti ini oleh seorang junior yang berusia kurang dari 20 tahun. Keadaan pikirannya yang acuh tak acuh, yang telah terdiam selama 20 tahun, hampir hancur total karena hal ini. Di pagi hari, di aula pertemuan klan surga terbakar, dulunya ada 33 Master Pavilion dan 27 tetua, tetapi sekarang hanya 22 orang yang duduk, dan sebagian besar dari mereka terluka. Mereka saling memandang dengan kesedihan di hati mereka. Begitu Fen Yijue tiba, suara panik datang dari luar, "Tuan, ini tidak baik, itu tidak baik." Fen Duanhun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu begitu panik?" Petik 2, ya, itu pemimpin sekte muda. Dia saat ini sedang digantung di gerbang kota Changhuo. Petik 2, apa? Semua tetua berdiri kaget, dan Fen Duanhun berpikir dalam benaknya. Itu berdengung dan hampir meledak di tempat. Itu tidak masuk akal. Tulang Fen Yijue di sekujur tubuhnya berderit, dan dia bergegas pergi dengan marah. Ketika dia keluar dari sekte, dia berhenti tiba-tiba, mengertakkan gigi, dan mencoba yang terbaik untuk menekannya. Dia berkata dengan marah, "Yun Ce sangat licik. Sangat mungkin dialah yang memancing harimau menjauh dari gunung lagi. Zia, kamu tetap di sini." "Oke, Fen." Zia berhenti dan mengangguk sedikit. Saat berikutnya, Fen Yijue terbang ke udara dan langsung menuju kota Changhuo, diikuti oleh Fen Duanhun dan selusin tetua. Saat ini, kerumunan di depan gerbang kota Changhuo sedang melonjak dan ramai. Di atas gerbang kota yang tinggi, seorang pria digantung pada seutas tali tebal. Orang yang digantung itu ditelanjangi, rambutnya acak-acakan seperti sarang jerami, dan seluruh tubuhnya lemas tanpa perlawanan apapun, meski kedua matanya terbuka, namun tidak fokus dan tampak seperti orang mati, sedangkan otot-ototnya tubuhnya kadang-kadang lemah, dan kejang-kejangnya membuktikan lagi bahwa ini jelas-jelas adalah orang yang hidup. Daerah Changhuo memiliki suhu yang tinggi sepanjang tahun, dan bahkan angin pagi pun membawa sedikit panas. Namun pria yang digantung di gerbang kota itu terus-menerus gemetar dan bergerak-gerak tertiup angin panas. Dari waktu ke waktu, seekor serangga kecil setebal jari kelingking bergelantungan di selangkangannya. Ada semakin banyak orang di depan gerbang kota, dan ketika semua orang melihat orang yang tergantung di atas, mereka semua terkejut dan tercengang. Karena orang ini tidak diketahui oleh semua orang di daerah Changhuo. Dia adalah salah satu yang lebih muda generasi di wilayah Changhuo, orang nomor 1, dan penguasa masa depan seluruh wilayah Changhuo. Tidak ada yang berani menyinggung atau memprovokasi dia. Tuan muda dari klan Ventian, Fen Juecheng. Orang yang berada di level tertinggi di seluruh kerajaan Blue Wind ini sebenarnya ditelanjangi dan digantung di atas gerbang kota. Warga kota Changhuo sangat terkejut dan sulit mempercayai mata. Mereka, penguasa kota-kota Changhuo, sudah merangkak ke sini setelah menerima berita tersebut. Namun dia meringkuk di sudut dan tidak berani mengeluarkan perintah untuk menjatuhkan kota Fenjue. Sebagai penguasa kota, tentu saja dia tidak bodoh. Seseorang yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mempermalukan tuan muda klan surga terbakar tidak diragukan lagi adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Jika dia memerintahkan orang untuk menjatuhkan Fen Juecheng, kemungkinan besar dia akan memprovokasi musuh yang sangat menakutkan. Semakin banyak orang yang menonton, dan berita besar yang cukup untuk mengejutkan seluruh Blue Wind menyebar dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Didorong oleh catatan transmisi, ia telah mencapai kota kekaisaran Blue Wind yang jauh. Di benak para penonton ini, klan surga yang terbakar adalah eksistensi yang benar-benar tidak mungkin tercapai. Mereka akan selalu iri pada murid biasa klan surga yang terbakar dan tidak akan pernah berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihat pemandangan seperti itu suatu hari nanti.
Mereka semua memiliki firasat samar bahwa klan surga yang terbakar, dan bahkan seluruh wilayah Changhuo, akan segera berubah. Suara angin yang tidak normal datang dari selatan, dan tekanan yang mengerikan tiba-tiba datang, menyebabkan pernapasan semua orang tiba-tiba berhenti pada saat yang sama, dan dada mereka terasa berat dan tidak nyaman seperti sebuah batu besar yang menekan mereka. Mereka tanpa sadar melihat ke selatan, sebuah titik hitam kecil muncul di langit di sana. Tetapi dalam sekejap, titik hitam itu tiba-tiba membesar di pandangan mereka, dengan kecepatan yang sangat menakutkan di luar kesadaran mereka. Fen Yijue terbang dengan kecepatan penuh sepanjang jalan. Ketika dia sampai di gerbang kota Changhuo, dia melihat kota Fen Yijue telanjang dan tergantung di gerbang kota. Di bawah, ada kerumunan penonton yang menunjuk dan menunjuk. Matanya melebar dan dadanya berantakan, kemarahan dan rasa malu yang luar biasa hampir meledak di tempat. Fen Yijue, yang telah mengembangkan pikirannya selama beberapa dekade dan berusia hampir 100 tahun, mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Di tengah suara gemuruh, seluruh tubuhnya terbakar, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Fen Yijue Cheng, yang tergantung di udara. Tepat ketika dia berada kurang dari 5 kaki dari kota Fen Yijue, nyala api berbentuk burung phoenix tiba-tiba naik ke langit dari bawah dan mengenai wajah Fen Yijue. Mata Fen Yijue terbelah seluruhnya, dan tubuhnya mundur. Dia menamparkan Feng Yan menjauh dan menatap sosok di bawah dengan mata hampir meledak. Yun Ce menyeret Long Feng dan berjalan keluar perlahan. Setiap kali dia melangkah, lantai marmer keras di bawahnya akan langsung retak, meninggalkan jejak kaki yang sangat dalam. Dia memandang Fen Yijue di langit dan mencibir, "Kamu akhirnya sampai di sini, dan kamu benar-benar membuatku menunggu begitu lama. Sepertinya cucumu tidak penting bagimu." Binatang. Dada Fen Yijue terangkat dan jatuh tajam, dan aura pembunuh yang kejam hampir berubah menjadi substansi dan menghancurkan Yun Ce berkeping-keping. "Aku pribadi harus menghancurkanmu menjadi abu." Hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata Fen Yijue, Yun Ce tertawa dengan jijik. "Kenapa kamu tertawa?" Wajah Fen Yijue menjadi dingin. "Aku menertawakanmu klan Fentian. Kalian semua adalah sekelompok idiot yang merasa benar sendiri." Yun Ce mengangkat sesar naga dan mengarahkan ujung pedangnya langsung ke Fen Yijue di udara. Aura dengan aura naga Tuhan diam-diam menyebar, dan orang-orang di sekitar kerumunan itu terengah-engah dan pusing di bawah aura ini. Mereka semua dengan cepat mundur ketakutan sampai. Mereka mundur ke tempat yang aman. "Awalnya saya punya begitu banyak hal sepele sehingga saya tidak repot-repot memperhatikannya. Untukmu klan surga terbakar, tapi kamu bersikeras melakukannya. Kamu memaksaku untuk datang ke rumahmu, dan kamu berada dalam situasi ini. Itu semua salahmu sendiri, dan kamu sama sekali tidak adil. Dan kamu, apa menurutmu aku menghindarimu karena aku takut padamu? 10 tahun lagi, aku mungkin takut padamu, tapi sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di hadapanku. Tapi sayangnya, kamu tidak akan hidup selama 10 tahun. Hari ini, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri." Yun Ce mencibir, "Aku bisa? Aku tidak tahu apakah kamu tidak bisa bertahan 10 tahun. Tapi yang bisa aku yakini adalah kamu pasti tidak akan bertahan 10 hari." Suara Yun Ce jatuh dan dia tiba-tiba bergegas keluar. Cahaya pedang mekar di sesar naga, dan badai bergulung, menuju Fen Yijue menyelimutinya dan pergi. "Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung klan Fentianku." Petik 2. Fen Yijue melambaikan tangannya, dan 3 lidah api setebal 1 kaki meledak secara bersamaan di udara, menyebabkan serangan Yun Yijue kece tiba-tiba melambat. Api yang membakar surga, api yang memurnikan neraka. Seluruh tubuh Fen Yijue meledak dengan api ungu, dan rambut hitamnya terbang terbalik. Gelombang api yang bergulung naik ke langit, seperti api neraka yang keluar dari neraka, menutupi awan. C terselubung. Terdengar jeritan di depan gerbang kota. Api ungu yang mengerikan itu berada 1 mil jauhnya dari kerumunan terdekat, namun mereka masih merasa seolah-olah tiba-tiba ditempatkan di magma panas, dan seluruh tubuh mereka akan terbakar. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Mereka mundur dengan panik sambil melolong, sambil menatap api ungu yang sangat besar dengan mata terbelalak, karena mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi dalam hidup mereka, tingkat ini. Kamu akan segera tahu apa itu api surga terbakar yang sebenarnya.
Aku akan membakarmu sampai abumu tersisa, mati. Suara Fen Yijue keras dan ganas, mengungkapkan kebenciannya pada Yun Che, telah menembus sepenuhnya ke dalam sumsum tulang. Tapi menghadapi api surga yang terbakar, Yun Che memegang sesar naga di tangannya dan tetap tidak bergerak, membiarkan api ungu yang luar biasa mengenai wajahnya sampai dia benar-benar tenggelam oleh api ungu. Rusak, suara keras, disertai dengan raungan naga yang menggetarkan jiwa, datang dari api ungu. Api ungu yang menenggelamkan Yun Che tiba-tiba meledak, berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Yun Che berdiri di tempat, tanpa cedera, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Dia berkata sambil tersenyum sinis, "Oh, jadi ini yang kamu sebut api surga yang terbakar, kamu pernah melihatnya sebelumnya." Sederhana saja menggelikan, kehilangan gigi besar, hahaha. Kamu, mata Fen Yijue sedikit melotot, wajahnya penuh ketakutan. Dia meraih telapak tangannya, dan pisau panjang berbentuk aneh yang ditutupi warna merah dan panjang sekitar 9 kaki muncul di tangannya, bilahnya dibungkus dengan nyala api. Pisau ini disebut Juyan, dan itu adalah satu-satunya senjata klan Fentian. Salah satu dari 2 senjata misterius surgawi yang ditinggalkan oleh pendiri klan surga terbakar. Senjata ini dapat digunakan untuk melakukan seni mendalam berbasis api dengan kekuatan yang lebih besar. Aku hampir lupa, kamu bisa melepaskan api Phoenix, kamu tidak terlalu takut dengan api. Lalu kamu akan mati di bawah pedang langit yang terbakar. Petik 2, tubuh Fen Yijue jatuh dengan cepat, dan dia menusuk dengan pedang yang panjangnya 5 kaki. Sebuah cahaya, terjalin dengan api ungu yang sangat panas, meluncur ke arah mereka. Ledakan, ledakan, bang, Long Feng maju ke depan. Pedang berat dan cahaya pedang bertabrakan lebih dari 10 kali dalam sekejap mata, menyebabkan api ungu beterbangan di langit. Suara benturan keras hampir merobek gendang telinga kerumunan beberapa kali, bermil-mil jauhnya. Tuan marah, sesar, naga terangkat ke udara, momentumnya tiba-tiba meningkat, dan tubuh pedang tebal itu menghantam cahaya pedang dengan kekuatan yang hebat. Ledakan, pedang sepanjang 5 kaki itu langsung hancur, dan sisa kekuatan Dragon Vault melonjak ke langit, meledak ke arah Fen Yijue. Fen Yijue mendengus dingin, dan menggunakan telapak tangan untuk menghilangkan kekuatan Long Vault. Pada saat ini, bayangan api ungu tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sesosok tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Yun Che. Cincin api ungu besar, membakar, Tian, wilayah. Bab 345. Kamu memang lebih kuat dari yang aku harapkan, tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu sebagai biksuan, kamu tidak akan pernah bisa melawan alam tahta. Alam Fentian, setelah beberapa pertarungan tatap muka dengan Yun Che, Fen Yijue perasaannya lebih kuat dari yang saya harapkan, kejutan di hatinya seperti lautan badai. Jelas bahwa hanya kekuatan mendalam bisuan yang tidak kalah sama sekali di bawah api pembakar langit dan pedang pembakar langit ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Sebagai pemimpin sekte tertinggi dari klan langit terbakar, sosok tertinggi di dunia, seorang tahta sejati, dia sebenarnya telah mencoba beberapa kali namun gagal melakukan apapun pada seorang pemuda yang hanya memiliki alam mendalam bumi. Masih dalam tampilan penuh dari masyarakat, kesabaran dan wajahnya tidak dapat lagi bertahan, langsung melepaskan keterampilan lapangannya yang kuat. Gelombang api melonjak di sekitar Yun Che, dan api ungu membumbung ke langit. Saat Fen Yijue berteriak, dunia di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi ungu murni, dan api ungu yang dapat dengan cepat melelehkan bahkan baja halus memenuhi segala sesuatu di sekitarnya. 1 inci ruang, dia sepertinya terkurung di dunia api. Api ungu dan pembakaran adalah satu-satunya aturan di dunia ini. Suhu seluruh kota Changhuo tiba-tiba meningkat. Dari kejauhan, tampak seperti ada tambahan matahari ungu di langit. Api ungu menutupi langit dan matahari, dan ruang di sekitarnya terdistorsi karena terbakar. Pimpin, alam, itu adalah alam yang hanya bisa dilakukan oleh alam mendalam raja. Aku benar-benar melihat alam legendaris dengan mataku sendiri. Yun Che benar-benar ditelan oleh alam itu. Tidak masalah betapa kuatnya dia tidak bisa memasuki alam seperti itu, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup, kan? Domain langit terbakar berbeda dari domain kendali istana abadi awan beku dan domain jiwa Yun Che. Itu murni serangan domain, dan domain ini tidak dikenakan pada dirinya sendiri, tetapi pada domain tersebut dilemparkan ke sekeliling musuh, menyegel musuh ke dalam alam api tak berujung yang tidak dapat mereka hindari. Yun Che, yang disegel dalam domain,
mengguncang tubuhnya dan bergegas maju dengan cepat, tetapi dunia api sepertinya tidak ada habisnya. Dia berlari kencang di lautan api untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak pecah keluar. Dia memiliki kekuatan dewa jahat untuk melindunginya. Bahkan jika api ini 10 kali lebih kuat, tidak mungkin mereka dapat menyakitinya. Dan jika itu adalah orang lain, bahkan jika dia sekuat mendiang Tian Xuan, dia akan melakukannya. Telah terbakar hingga mengalami cedera serius saat ini. Yun Ce berhenti dan tertawa keras. Fen Yijue, apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku hanya dengan sebuah domain? Di mataku, domainmu ini tidak berharga. Petik 2. Yun Ce berteriak keras, dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia menembak menghunuskan pedang ke depan. Kekuatan yang sangat dahsyat itu bergabung menjadi cahaya pedang yang kuat selebar 1 kaki di depan, menerobos api dan meledakkan langsung ke dalam api yang berkobar di depan. Peng! Terdengar suara keras, dan ruang hampa api selebar 1 kaki tiba-tiba muncul di lokasi di mana sesar naga menyerang. Kekuatan pedang berat yang tersisa mempertahankan keberadaan ruang hampa tersebut, mencegah api di sekitarnya menyebar sama sekali. Yun Ce berdiri lagi, menginjak bayangan Dewa Bintang yang hancur, dan berlari ke kiri dan ke kanan di domain langit terbakar. Setiap kali tubuhnya bergeser, pedang berat itu akan mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Dalam sekejap mata, Yun Ce mengayunkan pedangnya berturut-turut, ratusan pedang membombardir seluruh dunia api dengan lubang. Melihat keluar, matahari, yang terik yang menggantung di udara sepertinya tiba-tiba berubah menjadi saringan besar. Bang 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 bang, suara seperti retakan kristal terdengar. Domain Ventian yang penuh teka-teki akhirnya benar-benar hancur oleh pedang terakhir Yun Ce. Sejumlah besar api ungu dengan cepat keluar ke arah yang berbeda, ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergejolak oleh dampak. Kamu benar-benar merusak domainku. Setelah membuka domain Ventian, Fen Yijue tidak segera pergi menyelamatkan Fen Juecheng karena dia ingin mendengar raungan putus asa dari Yun Ce secara langsung. Tetapi setelah 10 napas waktu berlalu, dia tidak mendengar suara yang ingin dia dengar, tetapi yang dia lihat adalah domain langit terbakar miliknya diledakkan dengan lubang satu demi satu, dan kemudian runtuh. Dia sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya, dan ketika dia melihat Yun Ce berjalan keluar dari alam rusak, pupil matanya tiba-tiba melebar, dan dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Karena Yun Ce, yang telah terperangkap dalam domain selama lebih dari 10 napas, sebenarnya tidak terluka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mustahil, ini tidak mungkin. Tubuh Fen Yijue bergetar dan dia kehilangan suaranya. Dia tidak bisa menerima apa yang dilihatnya, tidak sama sekali. Domain adalah kemampuan yang hanya bisa dikeluarkan oleh Wang Xuan yang kuat. Di Blue Wind Empire, domain tidak diragukan lagi merupakan puncak kemampuan. Di seluruh Blue Wind Empire, tidak lebih dari 10 orang yang mampu menggunakan domain. Setelah domain keluar, tidak ada yang bisa menolaknya kecuali mereka yang juga berada di puncak alam mendalam raja bersamanya, karena kekuatan domain tidak hanya penindasan dalam hal kekuatan, tetapi juga penindasan dalam hal tingkat dan hukum. Wang Xuan dan Earth Xuan terpisah 2 tingkat. Seharusnya itu merupakan penindasan mutlak yang tidak mungkin dilawan dan dibalikkan apapun yang terjadi. Namun pada akhirnya, wilayah kekuasaannya dirusak oleh bumi Xuan-Xuan ini. Dan hanya ada selusin napas waktu. Dia menggunakan domainnya begitu cepat untuk membakar Yun Ce dalam waktu maksimum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Pada saat ini, Fen Yijue tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan di hatinya, ketakutan bahwa dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan Yun Ce. Bagi orang kuat di levelnya, begitu ketakutan ini muncul, itu akan langsung berubah menjadi niat membunuh dan keganasan yang tak ada habisnya. Ku bilang, domainmu tidak ada gunanya di hadapanku, kata Yun Ce sambil mencibir. Fen Yijue mengangkat pedang Juyan, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin dan intens. Kekuatanmu memang di luar dugaanku, dia memang memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan kekuatan penuhku. Hei, Yun Ce, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik, sepertinya aku belum menggunakan seluruh kekuatanku. Kamu, wajah Fen Yijue tiba-tiba berkedut, dia meraih pedang Juyan, dan berkata dengan dingin, sepertinya aku sudah mulai dari awal. Saya baru saja melakukan kesalahan. Mungkin karena Anda memiliki garis keturunan Phoenix, kendali Anda terhadap hukum api jauh di luar dugaan saya. Api misterius biasa hampir tidak dapat melukai Anda. Saya seharusnya tidak menggunakan api misterius untuk menghadapi Anda sama sekali.
Jika tidak, bagaimana mungkin kamu, alam mendalam bumi yang sederhana, melawan kekuatan Wang Xuan? Fan Yi berteriak keras, dan pedang Juyan menebas di udara. Kali ini, tidak ada api yang menyala. Pedang Juyan, hanya satu pukulan, cahaya pedang, yang panjangnya lebih dari 3 kaki, hanyalah pedang biasa, tetapi kerumunan beberapa mil jauhnya merasakan kekuatan membelah gunung dan sungai. Karena ini adalah pedang dari Singgasana. Alasan terbesar mengapa Yun Ce mampu menangani Fan Yijue dengan mudah sebelumnya adalah karena dia sama sekali tidak takut dengan api misterius, tapi ini tidak berarti bahwa dia bisa meremehkan kekuatan tahta yang sangat kuat. Melihat lintasan pedang Juyan, dia sedikit mengernyit dan menghadapinya dengan pedangnya. Tubuh pedang dan bilahnya bertabrakan, dan cahaya menyilaukan meledak ke udara. Kedua kekuatan tabrakan membentuk pusaran air dan naik ke langit. Tanah di sekitarnya benar-benar terkoyak, kerikil dan debu beterbangan bebas. Puluhan mil para penonton di luar kewalahan oleh badai yang tiba-tiba dan harus menggunakan kekuatan misterius mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Sementara beberapa orang dengan kekuatan misterius yang lemah langsung terlempar karena dampaknya. Dan jarak terdekat mereka dengan Yun Ce dan Fan Yijue adalah 2 mil jauhnya. Dampak mengerikan dari kekuatan kedua orang itu mengejutkan semua orang. Inilah kekuatan tahta. Yun Ce mundur 7 atau 8 tahun berturut-turut, dan darahnya mendidih. Long Vault membajak tanah ke dalam jurang yang panjang, dan semua kerikil di bawah kakinya diinjak-injak menjadi pasir halus. Fan Yijue berguling di udara, lalu tiba-tiba berhenti, tiba-tiba menggambar bayangan abu-abu di udara, dan langsung berlari dalam jarak 10 kaki dari Yun Ce. Pedang Juyan menebas bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya dan menutupi Yun Ce. Cici. Ruang dan bumi terpotong secara gila-gilaan oleh cahaya pedang, dan tanah langsung ditutupi dengan potongan vertikal dan horizontal yang tak terhitung jumlahnya. Yun Ce melangkah mundur selangkah demi selangkah. Setiap lampu pedang Fan Yijue mengandung kekuatan sebenarnya dari Wang Xuan. Meskipun fisiknya sangat kuat, dia tidak akan pernah merasa tidak nyaman jika disentuh oleh pedang apapun. Yun Ce menggunakan bayangan patah Dewa Bintang, dan sosoknya bergerak menembus cahaya pedang seperti hantu, tetapi untuk sesaat dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, Fan Yijue telah menebas ribuan pedang, dan tanah menutupi puluhan kaki, hancur total menjadi bentuk sarang lebah. Benar saja, tanpa menggunakan api langit terbakar, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pantas saja kamu bisa begitu sombong di sekte surga terbakar milikku. Meskipun pedang langit terbakar tanpa api jauh lebih lemah, itu sudah cukup untuk memotongmu menjadi beberapa bagian. Akhiri, Fan Yijue berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya melayang di udara dan cahaya pedangnya menebas ke bawah, menekan Yun Ce yang tidak mampu melewati kehampaan. Pada saat ini, Fan Duanhun dan para tetua klan Fan Tian akhirnya tiba. Mereka melihat pertarungan antara Fan Yijue dan Yun Ce untuk pertama kalinya, dan ketika mereka melihat Yun Ce benar-benar ditekan oleh Fan Yijue, mereka semua diam-diam menghela nafas lega, dan di mata mereka, ini juga merupakan hasil yang paling tepat. Tidak peduli seberapa kuat Yun Ce, tidak mungkin dia bisa lebih kuat dari Master Sekte tertinggi dari klan surga terbakar mereka. Dan ketika dia melihat Fan Juecheng telanjang tergantung di atas gerbang kota, darah di tubuh Fan Duanhun hampir mengalir keluar. Meskipun Fan Juecheng membuat kesalahan besar, itu adalah alasan utama yang menyebabkan sekte tersebut menderita bencana ini, tapi dia adalah putra kandungnya. Dia juga tuan muda dari klan surga terbakar. Dia menjadi sasaran penghinaan yang tidak manusiawi. Bagaimana dia masih bisa mendapatkan pijakan di Blue Wind setelah hari ini? Pembakaran Tianmen akan diejek sedemikian rupa. Fan Duanhun meraung, terbang, dan bergegas menuju Fan Juecheng. Pada saat ini, Yun Ce, yang ditekan oleh Fan Yijue dan mundur selangkah demi selangkah, tiba-tiba mengedipkan matanya dan seringai muncul di sudut mulutnya. Langkah mundurnya tiba-tiba berhenti, dan badai kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari atas sesar naga. Bulan jatuh dan bintang-bintang jatuh. Naga itu meraung ke langit, dan sesar naga dengan ganas membombardir semua lampu pedang di depannya. Hanya terdengar suara gemuruh yang keras, seolah-olah 2 gunung bertabrakan, dan semua lampu pedang itu padam, seketika hancur. Segalanya hancur, dan cahaya pedang yang pecah tersebar seperti pisau cukur. Fan Yijue terbang puluhan kaki di udara, mulut harimau yang memegang bilahnya retak, pembuluh darah di lengan kanannya pecah, dan gumpalan darah pecah keluar.
Setelah memukul mundur Fan Yijue dengan satu pedang, Yun Ce terbang dan mendekati Fan Juecheng sebelum Fan Duanhun. Sesar naga mengayun dan nyala api Phoenix tiba-tiba melesat keluar dan mengenai Fan Juecheng. Ketika api Phoenix menyentuh tubuh Fan Juecheng, api itu langsung terbakar dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Fan Juecheng yang semula dalam keadaan mati, tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang melengking seperti hantu jahat di bawah pembakaran Phoenix. Dia berteriak, dan seluruh tubuhnya meronta kesakitan seperti cacing tanah yang menggeliat dengan keras. Bab 346. Cenger. Pupil Fan Duanhun menyusut dan dia mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Tali tebal yang digantung Fan Juecheng juga ikut terbakar saat ini. Fan Duanhun bergegas menuju Fan Juecheng yang telah jatuh ke tanah, dan melepaskan kekuatannya yang dalam tanpa syarat, tetapi tidak dapat memadamkan api di tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat putranya kehilangan jeritan dan perjuangan terakhirnya. Di depan dari matanya, dia berubah dari orang yang hidup ke tempat arang. Kekuatan pembakaran api Phoenix jelas tidak sebanding dengan api misterius biasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kota Fanjue terbakar dari luar ke dalam, dan bahkan tulang-tulangnya pun terbakar menjadi abu. Belum lagi meninggalkan jenazah, bahkan abunya pun dengan cepat tertiup angin. Fan Duanhun berdiri di sana, wajahnya pucat, seolah baru saja mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dia berbalik dengan gemetar, mengarahkan jarinya ke arah Yun Ce, dan mengeluarkan suara serak, "Yun Ce, kamu memiliki hati yang sangat beracun." Wajah Yun Ce ditutupi dengan cibiran, dan dia berkata dalam hati, suara rendah, "Hatiku yang baik hanya akan diperuntukkan bagi orang yang memperlakukanku dengan baik. Aku tidak pernah tahu apa artinya belas kasihan jika kamu memperlakukan sesuatu yang lebih buruk dari babi atau anjing. Alasan kenapa aku menunggumu datang sebelumnya membunuhnya berarti membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Rasa sakit dan konsekuensi dari memprovokasiku. Petik 2. Aku akan membunuhmu." Fan Duanhun benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Dia meraung, meraih surga yang terbakar pedang, dan bergegas menuju Yun Ce sambil berteriak liar. "Kamu bukan tandingannya, mundurlah!" teriak Fan Yijue. Dihadapkan pada omelan ayahnya, Fan Duanhun yang biasanya patuh dan tidak pernah membangkang, menutup telinga dan bergegas menuju Yun Ce seperti orang gila, bahkan energi dalam di tubuhnya pun berada dalam kekacauan. Kapan pedang langit terbakar Fan Duanhun dihancurkan oleh Yun Ce dengan satu pedang, dan pedang kedua mengenai dadanya, langsung menghamburkan energi pelindungnya yang dalam. Fan Duanhun menyemburkan darah dan jatuh dari udara, tak sadarkan diri, berlalu. Di alam Tianxuan tingkat 9, dia tidak lagi layak menjadi lawan Yun Ce. Dalam kebingungannya, dia terluka parah oleh Yun Ce hanya dengan dua pedang. Melihat cucunya terbakar menjadi abu dan putranya terluka parah, mata Fan Yijue memerah, dan dia berkata dengan suara serak, "Kebencian ini tidak dapat didamaikan." Energi yang dalam di seluruh tubuh Fan Yijue dimobilisasi dengan gila-gilaan, dan kekuatan yang dia keluarkan meningkat tajam dalam sekejap. Di bawah kemarahan yang ekstrim, kekuatan setiap sel di tubuhnya benar-benar mendidih, dan dengan raungan yang keras, dia menebas ke arah langit Yun Ce. Tornado besar energi misterius melonjak di ujung pisaunya, menimbulkan suara gemuruh yang mengoyak langit dan bumi. Yun Ce menghindar, dan tanah di bawah kakinya langsung tercungkil oleh badai energi gelap, memperlihatkan lubang datar yang besar. Fan Yijue mengunci matanya erat-erat pada Yun Ce, mengulurkan telapak tangan kirinya, dan mencubit segel yang aneh. Kekuatan sebesar laut tiba-tiba mengembun dan melonjak. Segel surga yang terbakar. Dalam sekejap, ruang antara Fan Yijue dan Yun Ce tiba-tiba bergetar dengan riak yang keras, dan segel tangan energi besar jatuh dari langit, seperti tangan langit, menutupi kepala Yun Ce. Kekuatan yang sangat kuat menekan gerakan Yun Ce untuk sesaat. Gerakan Yun Ce melambat, matanya menjadi dingin, Longke mengangkat tangannya, berteriak keras, dan menghadapinya dengan ganas. Ledakan menggelegar bergema. Di seluruh kota Changhuo, banyak orang yang berada beberapa mil jauhnya tiba-tiba telinganya berdengung dan penglihatan mereka menjadi hitam. Badai energi hitam yang tampak seperti zat nyata menyebar dengan liar, dan gerbang batu kota Changhuo runtuh. Itu hancur akibat benturan seperti kayu busuk. Awan pasir dan debu di langit dan semburan awan api ungu yang tiba-tiba menyelimuti sosok Yun Ce dan Fan Yijue. Orang-orang melebarkan mata mereka dan menunggu tanpa berkedip awan pasir, debu, dan api yang berterbangan. Mereka ingin tahu, siapa yang lebih unggul.
Bisakah Yun Che, yang sekuat mitos, menahan pukulan kemarahan dari tahta lagi? Di awan api dan debu pasir, terdengar deru pedang yang saling beradu, di bawah badai energi dalam yang terus meledak. Awan api dan debu pasir dengan cepat menyebar, menampakkan sosok Fen Yijue dan Yun Che. Kedua lengan Xiao Che meledak, lengannya berlumuran noda darah kecil, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Pakaian Fen Yijue juga compang camping, dan ada noda darah panjang dan tebal di lengannya yang mengejutkan. Dengan kebencian seperti itu, aku akan membunuhmu bahkan jika aku membakar seluruh darah dan esensiku. Mata Fen Yijue tajam dan wajahnya galak. Dia benar-benar kehilangan keanggunan dan sikap Master Sekte, dan tampak seolah-olah dia gila. Serangannya menjadi semakin ganas, tapi Yun Che menangkap semuanya. Hei, kalau begitu kamu harus membakar semua esensi dan darahmu dan biarkan aku melihatnya. Tuan Agung dari klan Ventian bahkan tidak bisa melakukan apapun padaku, seorang junior. Kamu tidak hanya sia-sia, kamu juga banyak bicara, sampah yang menyedihkan dan konyol. Yun Che mengejek dengan kejam. Mata Fen Yijue melebar, dia meraung, dan menyerang dengan segel langit terbakar lainnya. Ledakan, keduanya terbang pada saat yang sama, dan sebuah lubang besar selebar lebih dari 30 kaki muncul di tanah bobrok. Fen Duanhun dibantu oleh para tetua dan dengan cepat memberinya ramuan penyembuhan. Melihat pertarungan antara Yun Che dan Fen Yijue, mereka semua ketakutan. Ketika mereka tiba sebelumnya, mereka awalnya melihat Yun Che benar-benar ditekan oleh Fen Yijue. Tapi pada saat itu, Yun Che sepertinya tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Tapi sekarang menghadapi Fen Yijue yang marah, Wang tingkat 4 ini Suan, dengan bangga orang yang paling kuat di dunia, dia tidak menunjukkan tanda-tanda tertinggal sama sekali, bahkan segel langit pembakaran Fen Yijue yang sangat kuat pun diambil alih. Yun Che ini, bagaimana dia bisa berkultivasi, untuk bisa setara dengan master dari sekte tertinggi? Kata seorang tetua dengan bibir gemetar. Ada rumor bahwa dia adalah anggota dari sekte Phoenix Ilahi, tetapi generasi muda dari sekte Phoenix Ilahi tidak pernah memiliki sosok seperti itu. Ada juga rumor bahwa dia adalah keturunan Tanah Suci. Siapa adalah tuannya? Di Suan, Zhan Wang Suan? Apalagi melihatnya sebelumnya, sepanjang sejarah Blue Wind, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Betapa senior dan berprestasinya master dari sekte tertinggi. Meskipun Yun Che untuk sementara bisa menemui jalan buntu dengan master dari sekte tertinggi, tapi seiring berjalannya waktu, dia tidak akan pernah dia mungkin menjadi lawan dari master sekte tertinggi. Pertarungan antara Fen Yijue dan Yun Che membuat hati mereka terus bergetar. Dan mereka sepertinya mengabaikan satu masalah pada saat yang sama, yaitu Fen Yijue memiliki keunggulan absolut dalam hal lokasi geografis dan keterampilan fisik. Dia bisa dengan bebas melewati kehampaan, tapi Yun Che tidak bisa. Efisiensi serangannya sangat berkurang dalam kondisi pertempuran yang tidak seimbang ini. Pisau penusuk matahari, bilahnya tidak memiliki api, tetapi kekuatan pisau. Ini masih sangat menakutkan. Mengikuti lintasan pisau Juyan, retakan sepanjang puluhan kaki dan tidak diketahui seberapa dalam menyebar ke seluruh tanah. Bahu kiri Yun Che ketika dia mencapai tulang rusuk kirinya, darah tiba-tiba runtuh, meninggalkan bekas darah panjang yang hampir terlihat sampai ke tulang. Dia juga tersandung ke belakang dalam langkahnya. Memanfaatkan tubuh Yun Che yang tidak seimbang, Fen Yijue bergegas turun dari udara, dan sebuah sidik jari besar didorong secara diagonal ke arahnya. Segel laut terbakar. Bang! Sesar naga secara paksa dihempaskan oleh kekuatan yang menakutkan, dan cetakan tangan yang mengandung kekuatan yang sangat kuat dengan kuat mengenai dada Yun Che. Tubuh bagian bawah Yun Che langsung tenggelam ke tanah, dan panah darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya itu juga diwarnai dengan sedikit pucat. Sebelum Fen Yijue bisa tertawa liar, matanya tiba-tiba kabur. Yun Che telah menghilang dari posisi aslinya, dengan kekuatan yang bahkan lebih ganas dari segel laut terbakar miliknya, itu mengenai dadanya. Ketika Fen Yijue melayang di udara, Yun Che hanya bisa menahan sebagian besar waktu. Memanfaatkan kesempatan ketika dia jatuh untuk menyerang, serangan Overlord's Fury dikombinasikan dengan Stargate Sateret Shadow menghantam dada Fen Yijue dengan keras. Badai kekuatan epi meledak di dadanya. Ledakan, dua tulang rusuk Fen Yijue patah dengan klik dan tubuhnya hancur 30 kaki jauhnya. Dia menutupi dadanya dengan darah berdarah dari sudut mulutnya dan menatap Yun Che dengan mata tajam. Kamu
Yun Ce terengah-engah. Dengan mata dingin, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, satu-satunya yang akan mati hari ini adalah kamu. Fan Yijue mengeluarkan seteguk dahak berdarah dan berkata dalam suara rendah, saya harus mengakui bahwa Anda memang seorang jenius. Seorang anak ajaib, yang berusia kurang dari 20 tahun, benar-benar dapat bertarung memperebutkan tahta. Anda adalah orang nomor satu yang layak dalam sejarah kerajaan Blue Wind. Tapi Anda adalah musuh. Sebagai musuh, semakin jenius kamu, semakin penting kamu mati. Petik 2. Meskipun kekuatanmu luar biasa, bagaimanapun juga kamu masih terlalu muda. Kamu sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jika kamu terus bertarung, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Benarkah? Yun Ce mencibir. Dia menegakkan tubuhnya, dan aura mengintimidasi melonjak di atas sesar naga. Apakah kamu begitu yakin bahwa kekuatanku hanya setara dengan milikmu untuk saat ini? Menjadi, kamu tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatanmu, tetapi aku belum melakukannya. Fan Yijue tertegun sejenak, lalu tertawa liar dengan jijik. Nafas batinmu sudah lemah dan energimu yang dalam berada dalam kekacauan, namun kamu masih berani berbicara dengan kurang ajar. Itu hanya lelucon besar. Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang disebut kekuatan penuh. Petik 2. Pedang Hong Kong Sanding. Pedang Juyan memancar dengan cahaya, untuk sementara menghalangi cahaya dari langit. Sebelum pedang itu jatuh, kekuatannya telah menyebabkan kerumunan beberapa mil jauhnya gemetar. Han, pada saat ini, raungan keras datang dari kejauhan. Tuan, saya di sini untuk membantu Anda. Tanda seru petik 2. Debu ada di mana-mana di selatan, dan angin kencang melonjak. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, memegang pedang emas, menukik. Melihat ini semua orang dan para tetua klan Ventian terkejut. Penatua tertinggi Fan Zia sudah mengetahui semua yang terjadi di sini melalui transmisi suara. Dia bergegas ke sisi Fan Yijue dan melihat bahwa Fan Yijue benar-benar terluka, dan jantungnya berdetak kencang. Terkejut, dia menatap Yun Ce dan berkata dengan suara yang dalam, anak ini menghancurkan anakku sekte, membunuh murid dan tetua saya, dan juga membunuh master sekte muda. 10.000 nyawanya tidak cukup untuk membalas perseteruan darah ini. Saya tahu bahwa master sekte tidak mau bergabunglah dengan yang lain, tapi anak ini, saya mengerti. Hari ini, kita akan bergabung untuk membunuhnya di sini. Kami tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Fan Yijue berkata dengan mata merah, jika kita bisa memberinya nafas, kita akan menjadi lebih baik. Oke, biarkan dia mati seperti ini. Itu terlalu mudah baginya. Oke, Fan Zia mengangguk setuju. Keduanya berada satu di belakang yang lain, mengelilingi Yun Ce di tengah. Dua aura Wangsuan yang sangat kuat menguncinya dengan erat. Pasir dan debu yang terangkat ke udara semuanya membeku di udara di bawah aura menakutkan ini, tidak jatuh dalam waktu lama. Master dari sekte tertinggi dan tetua tertinggi telah bergabung. Kali ini, Yun Ce pasti akan mati. Petik 2. Binatang jahat ini, dia akan dipotong menjadi ribuan keping. Kata sesepuh klan Ventian dengan wajah penuh kebencian. Yun Ce menghadap Fan Yijue di depan dan Fan Zia dengan punggungnya, seolah-olah ada dua pelat besi besar yang menekan dada dan punggungnya dengan kuat. Tangannya yang memegang long vault mengencang dengan tenang, butiran keringat menutupi dahinya, dan matanya sedingin mata air dingin. Menghadapi dua raja besar sekaligus. Di benua angin biru di mana orang kuat Wangsuan jarang ditemukan, ini adalah situasi yang hampir mustahil. Kini, muncullah dirinya, seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun. Tidak peduli apakah dia mati atau kalah hari ini, atau secara ajaib menang, dia akan mengguncang Blue Wind sepenuhnya. Bersambung.